Soalnya bangga, Pak. Bangga bisa mendatangkan seorang Jokowi yang beritanya berhasil di wali kota, di kota Solo. Nah, jadi setelah itu kita dukung Jokowi di Pilkada DKI sampai berhasil dia jadi gubernur DKI. Nah, ternyata setelah 2 tahun ada keinginan untuk menjadi presiden, akan merubah bangsa dan negara ini menjadi yang lebih baik. Kita pun tertantang untuk mendukung beliau menjadi presiden. Setelah kita alami sekarang, Pak, mungkin waktu periode pertama mungkin beliau di Pilpres ya cukup berhasil membawa negara ini. Tapi setelah masuk periode kedua, entah Pak Jokowi terlalu banyak dibisik-bisikin nama kanan kiri, entah kayak seperti apa, karena terakhir contoh waktu mau dia mengumumkan kabinet, ada satu tokoh yang istilahnya ibaratnya menggertak, mau menarik diri, ternyata akhirnya dikasih sesuatu gitu. Jadi sekarang kami Satgas Cakra Buana yang di tengah-tengah masyarakat ini otomatis adalah orang melihat, oh kita adalah pendukung Jokowi. Ternyata kayak kejadian kemarin banyak keluh kesah anak-anak sekolah yang usianya tua dia bisa masuk negeri. Nah, Menteri Pendidikan Kebudayaannya juga nggak ada tindakan, Pak Jokowi juga nggak tegur. Otomatis kan biar bagaimana kan kita di tengah masyarakat ada selintingan kan, kenapa gini-gini, kita mau bisa apa lagi Pak, karena itu udah kebijakan pemerintah. Udah gitu macam kayak sembako. Ternyata sembako itu sebetulnya nggak, mungkin awal pertama kedua bermanfaat Pak sembako, tapi kesininya banyak beras-beras itu mungkin ada, mohon maaf aja, ada yang beras itu dijual. Saya yakin ada dijual karena kebanyakan sebetulnya, jadi kayaknya kurang apa gitu istilahnya. Ya untuk saat ini di periode kedua ini Pak Jokowi terlalu kejawaan atau seperti apa, karena dia menunjuk menteri-menterinya sepertinya udah nggak ini lagi. Jokowi diadukan oleh PDIP. Wah, ada apa ini? Organisasi saya PDIP yang berkontribusi besar terhadap pemenangan Joko Widodo baik menjadi wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden RI mendatangi ekonom senior Rizal Ramli. Organisasi ini adalah satuan tugas khusus Cakra Buana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang bertandang ke kantor RR di Jalan Tebet Barat dalam 4 Jakarta Selatan. Kepala Satgasus Cakra Buana PDIP Kadiman Sutedi menyampaikan, pihaknya mengaku kecewa kepada Jokowi yang pada pemerintahan keduanya ini tidak mampu mengurus rakyat. Ia menyatakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang sudah menjabat 2 periode itu sudah tidak lagi jujur dan punya hati memimpin rakyat Indonesia. Saya lihat tidak jujur, tidak ada lagi hati. Urus rakyat bukan hanya cukup pintar saja, tapi harus pakai hati. Begitulah tegas sosok yang akrab disapa Yongki ini. Di tengah krisis kesehatan pandemi virus corona, saat ini pemerintah tidak lagi mendahulukan kepentingan rakyat kecil yang sudah mulai terdampak ekonominya. Sebab Jokowi beserta jajarannya hanya memberikan sembako yang praktiknya tidak merata. Hari ini rakyat butuh diurus pakai hati, bukan sembako aja dikasih yang nggak bisa dimakan. Bukan sembako aja dikasih yang nggak bisa makan. Bahkan yang sangat menyedihkan, masyarakat datang ke saya, sedih saya. Kenapa bangsa ini jadi begini? Begitulah tugasnya. Dalam pertemuan tersebut, Yongki membawa puluhan personel Satgas Cakra Buana PDIP yang juga menyampaikan keluh kesahnya kepada RR terkait penanganan COVID-19 yang dikerjakan pemerintah hingga hari ini. Bahkan, dalam pertemuan tersebut, hadir pula Laskar Betawi yang juga merasakan dan menyampaikan hal yang serupa dengan Satgas Cakra Buana PDIP. Organisasi saya PDIP bernama Satuan Tugas Khusus Cakra Buana mengaku kecewa dengan Presiden Joko Widodo. Kekecewaan itu diluapkan saat puluhan kader Satgasus Cakra Buana mendatangi ekonom senior Dr. Rizal Ramli. Alasan kekecewaan itu karena Jokowi dinilai tak mampu mengurus rakyat,
karena mengelola kekuasaan hanya dengan pendekatan materi. Pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran mengatakan, kekecewaan politik kader organ sayap PDIP itu merupakan bukti telah terjadi fragmentasi pada kelompok pendukung pemerintahan Jokowi. Andi berpendapat fragmentasi itu disebabkan oleh berubahnya orientasi politik ekonomi. Andi berpendapat fragmentasi itu disebabkan oleh berubahnya orientasi politik akomodasi dari Jokowi sendiri. Para pendukung dibuat kecewa karena merasa sudah tidak dibutuhkan lagi. Besar kemungkinan karena mulai berubahnya orientasi politik akomodasi dari Jokowi sendiri. Dari yang tadinya membutuhkan kelompok-kelompok pendukung dan mengakomodasinya di lingkarannya, berubah menjadi tidak lagi membutuhkan kelompok pendukung di masa periode kedua ini. Begitulah kata Andi Yusran kepada kantor berita politik. Lebih lanjut Andi menengarai ungkapan kekecewaan yang disampaikan ke ruang publik itu merupakan ekspresi karena mereka mulai ditinggalkan oleh presiden yang telah diusung selama 2 periode itu. Terjadi perasaan kecewa dari kelompok pendukung adalah sinyal bahwa mereka telah ditinggalkan Jokowi. Demikian pendapat doktor politik Universitas Pajajaran ini. Prediksi pertumbuhan ekonomi kuartal kedua yang diprediksi anjlok lebih dari 3% sudah didengar begawan ekonomi. Rizal Ramli, dia tidak begitu khawatir jikapun pemerintah mengumumkan laju pertumbuhan ekonomi benar-benar anjlok di kisaran angka 3%. RR menerima kunjungan silaturahmi pengurus organisasi sayap PDIP Perjuangan. RR menerima kunjungan silaturahmi pengurus organisasi sayap PDI Perjuangan, Satuan Tugas Khusus Cakrabuana dan Laskar Betawi. Berdasarkan pengalamannya saat menjadi Menko Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri era Presiden Gus Dur, RR berhasil menaikkan laju pertumbuhan ekonomi yang tadinya minus 3% menjadi tumbuh positif 4,5 hingga 7,5%. Dia pun mengungkapkan rumus perekonomiannya guna membalikkan situasi tersebut. Sebagai contoh, mantan Kepala Badan Urusan Logistik memaparkan urusan teknis terkait upaya memompa daya beli masyarakat. Saat itu, ia mengusulkan kepada Gus Dur untuk menaikkan upah atau gaji pegawai negeri sipil, TNI hingga pensiunan. Alhasil, Indonesia dikala dirinya mengkoordinir perekonomian Indonesia di bawah Presiden Gus Dur berhasil membalikan keadaan, di mana daya beli masyarakat kembali tumbuh positif. Apa yang terjadi ke rakyat? Pegawai negeri, ABRI, begitu gajinya dinaikin, dia belanja 99%. Akibatnya sektor retail hidup lagi, ekonomi hidup lagi. Begitulah Papa. Kepala Satgasus Cakrabuana PDIP Kadiman Sutedi menyampaikan, pihaknya mengaku kecewa kepada Jokowi yang pada pemerintahan keduanya ini tidak mampu mengurus rakyat. Ia menyatakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang sudah menjabat 2 periode itu sudah tidak lagi jujur dan punya hati memimpin rakyat Indonesia. Saya lihat tidak jujur, tidak ada lagi hati. Urus rakyat bukan hanya cukup pintar saja, tapi harus pakai hati. Begitulah tegas sosok yang akrab disapa Yongki ini. Di tengah krisis kesehatan pandemi virus corona, saat ini pemerintah tidak lagi mendahulukan kepentingan rakyat kecil yang sudah mulai terdampak ekonominya. Sebab Jokowi beserta jajarannya hanya memberikan sembako yang praktiknya tidak merata. Hari ini rakyat butuh diurus pakai hati, bukan sembako aja dikasih yang nggak bisa dimakan. Bukan sembako aja dikasih yang nggak bisa makan. Bahkan yang sangat menyedihkan, masyarakat datang ke saya, sedih saya. Kenapa bangsa ini jadi begini? Begitulah tugasnya. Dalam pertemuan tersebut, Yongki membawa puluhan personel Satgas Cakrabuana PDIP yang juga menyampaikan keluh kesahnya kepada RR terkait penanganan COVID-19 yang dikerjakan pemerintah hingga hari ini. Bahkan, dalam pertemuan tersebut, hadir pula Laskar Betawi yang juga merasakan dan menyampaikan hal yang serupa dengan Satgas Cakrabuana PDIP. Organisasi saya PDIP bernama Satuan Tugas Khusus Cakrabuana mengaku kecewa dengan Presiden Joko Widodo. Kekecewaan itu diluapkan saat puluhan kader Satgasus Cakrabuana mendatangi ekonom senior Dr. Rizal Ramli. Alasan kekecewaan itu karena Jokowi dinilai tak mampu mengurus rakyat, karena mengelola kekuasaan hanya dengan pendekatan materi.
Pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran mengatakan, kekecewaan politik kader organ sayap PDIP itu merupakan bukti telah terjadi fragmentasi pada kelompok pendukung pemerintahan Jokowi. Andi berpendapat fragmentasi itu disebabkan oleh berubahnya orientasi politik akomodasi dari Jokowi sendiri. Para pendukung dibuat kecewa karena merasa sudah tidak dibutuhkan lagi. Besar kemungkinan karena mulai berubahnya orientasi politik akomodasi dari Jokowi sendiri, dari yang tadinya membutuhkan kelompok-kelompok pendukung dan mengakomodasinya di lingkarannya, berubah menjadi tidak lagi membutuhkan kelompok pendukung di masa periode kedua ini. Begitulah kata Andi Yusran kepada kantor berita politik. Lebih lanjut Andi menengarai. Ungkapan kekecewaan yang disampaikan ke ruang publik itu merupakan ekspresi karena mereka mulai ditinggalkan oleh presiden yang telah diusung selama 2 periode itu. Terjadi perasaan kecewa dari kelompok pendukung adalah sinyal bahwa mereka telah ditinggalkan Jokowi. Demikian pendapat doktor politik Universitas Padjadjaran ini. Prediksi pertumbuhan ekonomi kuartal kedua yang diprediksi anjlok lebih dari 3% sudah didengar begawan ekonomi. Rizal Ramli, dia tidak begitu khawatir jikapun pemerintah mengumumkan laju pertumbuhan ekonomi benar-benar anjlok di kisaran angka 3%. RR menerima kunjungan silaturahmi pengurus organisasi sayap PDIP Perjuangan. Satuan Tugas Khusus Cakrabuana dan Laskar Betawi. Berdasarkan pengalamannya saat menjadi Menko Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri era Presiden Gus Dur, RR berhasil menaikkan laju pertumbuhan ekonomi yang tadinya minus 3% menjadi tumbuh positif 4,5 hingga 7,5%. Dia pun mengungkapkan rumus perekonomiannya guna membalikkan situasi tersebut. Sebagai contoh, mantan Kepala Badan Urusan Logistik memaparkan urusan teknis terkait upaya memompa daya beli masyarakat. Saat itu, ia mengusulkan kepada Gus Dur untuk menaikkan upah atau gaji pegawai negeri sipil, TNI hingga pensiunan. Alhasil, Indonesia dikala dirinya mengkoordinir perekonomian Indonesia di bawah Presiden Gus Dur berhasil membalikan keadaan, di mana daya beli masyarakat kembali tumbuh positif. Apa yang terjadi ke rakyat? Pegawai negeri, ABRI, begitu gajinya dinaikin, dia belanja 99%. Akibatnya sektor retail hidup lagi, ekonomi hidup lagi. Begitulah paparnya.